Oke, soal UAS dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ada true false, ya sebagaimana kuis yang biasa kita kerjakan setiap minggunya. Ya, soal true false ini ada 10 soal yang bobotnya 20%. Ya. Kemudian bagian kedua ada esai atau uraian. Ini hanya 4 soal ya, 4 soal bobotnya 80%. Ya. Nah, untuk bagian pertama, soal UAS bagian pertama, silakan review kembali ya, dicek kembali kuisnya, pekerjaan kuisnya ya, karena 10 soal ini saya ambil dari kuis yang sudah kita kerjakan ya. Silakan nanti direview dan pelajari kembali, bobotnya 20%. Nah, kita fokus pembahasan kita kepada bagian kedua, 4 soal ini atau di bagian esai atau uraian, bobotnya 80%. Ada 4 soal. Yang soal pertama eh, teman-teman bisa lihat di chapter atau di materi pertemuan keempat. Saya sambil lihat soalnya. Oke, mengenai teori kepemimpinan, teori mutakhir tentang kepemimpinan khususnya, di mana secara garis besar teori mutakhir tentang kepemimpinan dibagi menjadi tiga ya. Ada transaksional leadership, ada transformational leadership, dan ada spiritual leadership ya. Ada tiga ya. Nah, yang transaksional ya, pertama secara definisi ya, dari namanya ya, lihat kalau gambarannya ya transaksional, kita lihat anak buah coba mendorong bosnya gitu ya untuk bisa naik ke tangga kesuksesan, dan kebalikan dengan transformasional, dia bos atau leadernya di depan untuk mencapai kesuksesan organisasi atau kesuksesan bersama. Oke, masuk ke jenis kepemimpinan yang pertama, yang transaksional. Ya, secara definitif bahwasanya kepemimpinan transaksional ini merupakan satu gaya kepemimpinan yang intinya menekankan transaksi di antara pemimpin dan bawahan. Jadi transaksional base. Itu pemimpin yang memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Kemudian kepemimpinan transaksional memungkinkan pemimpin memotivasi dan mempengaruhi bawahan dengan cara mempertukarkan reward dengan kinerja tertentu. Jadi sesuai dengan namanya ya, sifatnya transaksional. Begitu juga hubungan antara leader dengan timnya gitu ya. Ini sifatnya juga transaksional base, atau dia hanya menekankan kepada pekerjaan yang penting selesai gitu ya. Tapi kurang memperhatikan lebih dalam mengenai mungkin psikologis karyawan ya, lingkungan kerja psikologis ya, dan juga hal-hal yang terkait pribadi dari timnya gitu ya. Jadi memang hanya sifatnya transaksional. Yang penting jelas KPI-nya dikerjakan dengan baik ya, maka baru diakui gitu ya. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau kinerjanya tidak baik, KPI tidak tercapai gitu ya, maka hubungannya juga akan kurang baik ya. Begitu juga dengan eh, punishment ya yang akan diterima, karena dia mempertukarkan antara reward dengan kinerja ya. Semakin kinerjanya bagus, maka dia akan dapat reward, tapi sebaliknya kalau kinerjanya kurang, maka akan dipertukarkan dengan punishment. Jadi inilah kepemimpinan transaksional. Jadi benar-benar kinerja atau outcome-nya yang diperhatikan ya, outcome-nya, ya, angka-angkanya. Oke, kepemimpinan transaksional ada kelebihan dan juga ada kelemahannya. Di antara keunggulan dari transaksional leadership, yang pertama adalah performance atau kinerja karyawan dihargai gitu ya. Jadi akan cukup menonjol dan cukup terlihat bahwasanya ketika ada karyawan ataupun tim yang dia achieve, yang kinerjanya baik, KPI-nya tercapai gitu ya. Nah, di situ umumnya akan karyawan atau tim tersebut akan menerima reward ya, akan menerima reward ataupun penghargaan. Oke, selain itu juga dinilai transactional leadership ini lebih produktif ya, lebih efektif dalam arti
pencapaiannya terhadap target ataupun terhadap job desk yang diberikan gitu ya. Jadi nggak banyak hal-hal yang di luar pekerjaan yang harus dikerjakan atau dipikirkan. Kemudian order and structure. Nah, di sini juga instruksi, ekspektasi, peran, pengukuran dan rewardnya umumnya lebih jelas ya, secara umum lebih jelas, term and conditionnya lebih jelas. Kemudian ada beberapa kelemahan ya dinilai untuk transaksional leadership ini. Yang pertama, kreativitas cenderung lebih terbatas ya, karena SOP ya ataupun sistem ya di internal perusahaan atau internal organisasi itu akan lebih strict, akan lebih rigid gitu ya, dibandingkan dengan kepemimpinan yang transaksional ataupun spiritual. Kemudian punishment tadi sebagaimana reward diberikan bagi yang perform, nah, sebaliknya ya ada juga punishment yang diberikan gitu ya kalau kinerja tidak tercapai, dan tidak jarang juga akan menghasilkan engagement yang sangat rendah gitu ya, karena tidak dibangun ya hubungan antara leader dengan timnya, dengan bawahannya tidak dibangun didasarkan hubungan personal ya, hubungan kejiwaan ya. Nanti kalau kita lihat yang spiritual leadership kita bedakan dengan yang transaksional leadership. Oke, kemudian juga bagi sebagian orang gitu ya, kita perlu motivasi ya selain yang disebabkan dengan performance yang tercapai gitu ya. Jadi reward itu ya diberikan kalau yang transaksional karena performance gitu. Tapi sebenarnya kita sebagai karyawan tuh nggak melulu itu yang kita tuju kan ya. Kita kerja nggak semata-mata cari bonus ya, nggak semata-mata juga cari gaji ya. Banyak yang hal lain juga yang penting, yang nggak kalah penting ya. Misalkan ketenangan ya, work life balance yang sekarang lagi cukup populer gitu ya, atau fleksibilitas kerja, WFH WFO ya kan, atau rekognisi lainnya yang lebih bisa menyentuh selain yang sifatnya hanya transaksional base gitu ya, yang karena kinerja kita gitu ya. Sekali kita juga butuh pujian, butuh dihargai ya, butuh dimotivasi, didorong untuk mencapai tujuan. Oke, kemudian yang kepemimpinan transformasional ini didasarkan pada sikap dan perilaku tertentu yang mendukung perubahan organisasi. Peran seorang pemimpin ya dalam leadership transformasional ini yang utama adalah sebagai katalis, ya, sebagai agen perubahan. Ya, yang artinya pemimpin berperan meningkatkan SDM yang ada dan berusaha memberikan reaksi yang menimbulkan semangat dan daya kerja yang tinggi bagi anggota. Ya, tetapi tidak hanya bertindak sebagai pengawas perubahan. Jadi di kepemimpinan transformasional ini sifatnya lebih aktif, ya lebih proaktif, jiwa leadershipnya dari seorang pemimpin yang dia mengedepankan ya untuk meningkatkan kapasitas SDM yang dia pimpin, dan juga berusaha memberikan dorongan semangat ya yang tinggi bagi anggotanya, tapi nggak hanya nonton anak buahnya kerja gitu ya, nggak hanya sebagai pengawas ya, dia juga ikut atau ngelit timnya untuk sama-sama berubah, sama-sama bertransformasi ya. Kalau gambaran gampangnya di dunia kerja umumnya kepemimpinan transaksional ini ada di perusahaan-perusahaan yang korporasi gitu ya, atau yang konvensional. Yang transformasional ini banyak di perusahaan-perusahaan yang startup company gitu ya, yang dia memang masih unstructured, masih mencari bentuk ya, masih membangun SOP, fleksibilitasnya lebih tinggi. Nah, ini biasanya kepemimpinan transformasional lebih bisa diterapkan di kondisi tersebut. Ya, sedangkan yang transaksional korporasi itu biasanya SOP sudah mapan, sistemnya rigid, birokratif ya, dan lain sebagainya, sehingga
ruang gerak dan kreativitas tadi terbatas gitu ya. Oke, cara seorang pemimpin transformasional untuk memotivasi karyawannya, pertama mendorong karyawan untuk lebih menyadari arti penting hasil usaha, kemudian mendorong untuk mendahulukan kepentingan kelompok, meningkatkan kebutuhan karyawan yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri, kemudian keahlian komunikasi dari pemimpin itu juga penting bagi seorang pemimpin yang berkarakter transformasional. Jadi memang harus lebih proaktif ya bagi pemimpin transformasional ya, mendorong, meningkatkan, keywordnya adalah keyword yang berusaha mendongkrak kondisi SDM di organisasi atau perusahaan tersebut, yang tentunya juga untuk kebaikan ataupun untuk mencapai tujuan tidak hanya organisasi tapi juga untuk tujuan masing-masing atau individu karyawannya juga diperhatikan gitu ya, ditingkatkan kualitasnya. Jadi kita maju bersama ya, biasanya juga lebih pintar bersama gitu. Jadi ada salah satu mahasiswa saya, dia punya atau bangun perusahaan startup company gitu ya. Nah, salah satu kriterianya kalau yang ingin apply adalah kaum rebahan dilarang untuk apply gitu ya. Jadi memang yang dicari yang proaktif ya, yang agility, yang bisa kerjasama tim. Oke, 4 aspek penting dalam kepemimpinan transformasional. Yang pertama ada idealized influence, di mana seorang pemimpin yang transformasional harus bisa memberikan pengaruh yang idealis ya, artinya bisa mendorong karyawan, mendorong timnya untuk menjadi lebih positif. Dan keyword lainnya juga idealized influence adalah pemimpin yang berkarisma gitu ya, sehingga disegani oleh timnya, oleh anak buahnya gitu ya. Kemudian seorang pemimpin yang transformasional juga harus bisa memotivasi karyawannya, bawahannya dengan cara memberikan inspirasi ya. Jadi motivasi tidak hanya semata-mata memberikan reward ataupun memberikan teguran gitu ya, tapi juga memberikan inspirasi. Ya mungkin banyak timnya atau anak buahnya yang lebih senior ya, tapi mungkin pemimpinnya lebih muda ya, itu bisa menginspirasi gimana perjalanan karirnya begitu cepat ya, kemudian mau belajar ya, dan juga mungkin berprestasi, banyak achievementnya dan lain sebagainya. Jadi ya bisa memberikan motivasi kepada bawahannya dengan cara menginspirasi. Oke, aspek yang tidak kalah penting bagi seorang leader yang transformasional adalah harus dapat memberikan rangsangan intelektual. Jadi seorang leader, seorang pemimpin harus bisa mengajak timnya, mengajak anak buahnya untuk secara bersama-sama memutuskan satu hal ya, membuat satu keputusan bersama untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dengan berbasis intelektual ya. Jadi tidak hanya berkarisma, tidak hanya bisa memberikan inspirasi, tapi seorang leader yang transformasional juga harus pintar ya, harus intelek ya, harus ilmiah gitu ya, pendapat-pendapatnya, dan juga dalam mengajak berdiskusi untuk membuat keputusan tadi harus didasarkan oleh intelektualitas. Oke, kemudian pemimpin yang transformasional juga harus memperhatikan individu ya, atau masing-masing dari timnya ya, dari bawahannya. Karena tadi yang transaksional cenderung lebih cuek ya, lebih flat gitu ya. Nah, yang transformasional harus bisa menyentuh masing-masing timnya ya. Mungkin setiap timnya punya hobi yang beda, kesukaan yang beda ya, mungkin bisa ngobrol mulai dari situ ya. Kemudian barangkali juga memperhatikan atau kita juga tahu keluarganya, kondisinya ya, bagaimana anak-anaknya ya, mungkin orang tuanya dan sebagainya ya, sehingga hubungan ya antar seorang leader dengan bawahannya tidak hanya hubungan transaksional seputar kerjaan, tapi juga lebih
engage ya, lebih menyatu karena didasarkan oleh perhatian secara individual. Oke, yang ketiga ada kepemimpinan spiritual, di mana spiritualitas secara definisi adalah tentang interaksi jiwa, yang perlu digarisbawahi, jiwa kita pada dunia sekitar, respon yang mempengaruhi perilaku kita dimanapun dan dalam kondisi apapun. Nah, jadi pemimpin yang mengedepankan spiritualitas ya, spiritualitas ini bukan tentang kecerdasan dan keterampilan dalam memimpin belaka, tapi juga menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, integritas, kredibilitas, kebijaksanaan, belas kasih yang membentuk akhlak dan moral diri sendiri dan orang lain. Oke, spiritual leadership adalah pimpinan yang mengedepankan moralitas, kepekaan, keseimbangan jiwa, kekayaan batin, dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi mungkin ada yang jadi spiritualitas ini, pimpinan yang bersifat spiritual, maksudnya adalah bukan yang ada kaitannya dengan agama atau yang soleh gitu ya. Nah, itu beda lagi. Jadi ada istilah religius ya, ada istilah religiusitas dan juga ada istilah spiritualitas. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda walaupun kelihatannya mirip ya. Adapun yang mungkin kita kaitkan dengan pemimpin yang soleh, yang taat beragama, nah itu lebih cocok kepada atau ya jatuhnya definisinya lebih cocok kepada religiusitas. Karena religiusitas secara definisi adalah manifestasi ya atau perwujudan daripada keyakinannya seseorang akan konsep ketuhanan ya. Nah, itu adalah religiusitas. Sedangkan spiritualitas tadi yang perlu diingat adalah penekanannya adalah kepada jiwa gitu ya, pada jiwa. Jadi lebih kepada prakteknya gitu ya, manifestasinya. Setelah kalau mungkin religiusitas kaitannya dengan ibadah ya dan sebagainya gitu ya. Kalau spiritualitas lebih kepada kebaikan jiwa, ketenangan hati, ya kemudian tadi ada integritas, dia jujur, dia berperilaku etis, dia menjunjung tinggi konsep keberlanjutan, keramahan lingkungan gitu. Itu termasuk bagian daripada kepemimpinan spiritualitas gitu ya. Nah, beda dengan religiusitas. Jadi ini menurut saya dua hal yang perlu dibedakan karena kita sering ketukar-tukar gitu ya. Mana yang spiritual, mana yang religius. Oke, kemudian seorang pemimpin spiritual menyadari bahwa fokusnya bukan lagi terletak pada diri sendiri, tapi pada orang yang dipimpinnya. Lihat keywordnya, peliharalah hubungan baik, memahami orang lain, mengasihi, menolong orang lain, berikan hati Anda dan kembangkan potensi mereka. Jadi potensinya adalah pendekatannya adalah pendekatan jiwa dan kebaikan hati gitu ya, perilaku etis, altruistik atau kebaikan ya, hal kebaikan. Nah, ini yang dikedepankan oleh kepemimpinan spiritual. Nah, secara definisi tadi sudah disampaikan. Nah, pertanyaan UAS akan ditanyakan mengenai pengalaman teman-teman ya, atau hal yang teman-teman ketahui mengenai praktek-praktek kepemimpinan ya, baik yang transaksional base, yang transformasional, dan juga yang spiritual ya. Contohnya seperti apa, atau teman-teman pernah mengalami seperti apa gitu ya, dari dari contoh yang diberikan tadi, sehingga bisa dinilai pemahaman teman-teman akan masing-masing jenis kepemimpinan gitu ya. Oke, itu soal nomor pertama. Soal kedua, oke, mengenai ada di chapter atau di bab kelima ya, mengenai kepemimpinan dalam tim. Ya, ini mirip pertanyaan forum lah ya. Ada tim adalah kelompok di dalam organisasi yang anggota-anggotanya saling bergantung satu sama lain, saling berbagi tujuan bersama, dan dicirikan oleh adanya satu orang yang mengkoordinasikan kegiatan bersama mereka.
Dalam tim, fungsi utama pimpinan adalah berupaya mencapai tujuan organisasi tentunya atau kepentingan tim secara kolektif bukan individual. Dan Jack Welch ya, pemimpin atau CEO legendarisnya General Electric, perusahaan raksasa dia mengatakan bahwa untuk menjalankan bisnis yang besar dan sukses diperlukan satu tim yang handal, yang bisa bekerja sama, saling percaya dan saling menghargai. Sejalan juga dengan Bill Gates yang mengatakan bahwasanya dalam membangun bisnis, membangun perusahaan yang besar ya, akan dibutuhkan orang-orang dengan berlatar belakang yang beda sehingga saling melengkapi seperti puzzle. Nah, saat ini marak ya, mungkin teman-teman juga sama, juga sudah kerja, sudah profesional di industrinya masing-masing. Nah, ini banyak kejadian di dalam perusahaan atau organisasi di mana pemimpin tim yang pindah kerja dari satu tempat, satu perusahaan atau organisasi ke tempat lain, dia biasanya bawa timnya ya, satu paket atau satu gerbong istilahnya ya, quote and quote, ke perusahaan baru tersebut. Nah, terkadang hal ini cukup dilematis ya. Di satu sisi banyak juga yang pro, tetapi tidak sedikit juga yang kontra ya di tengah dunia kepegawaian. Oke, nah berikan pandangan teman-teman mengenai hal ini dan apakah teman-teman setuju dengan praktek ya, yang tadi disebutkan pindah dengan bawa gerbong. Kemudian kalaupun setuju seperti apa, tidak setuju seperti apa. Nah, dijabarkan ya kira-kira titik kritis atau critical point apa sih yang perlu kita perhatikan dalam kondisi kepemimpinan dalam tim yang seperti demikian. Oke, beberapa hal ya tadi dikatakan pro dan kontra ya, dengan pro dan kontra. Nah, beberapa hal yang saya angkat ya adalah tadi ya menimbulkan pro dan kontra. Di antaranya pertama adalah mengenai kinerja ya. Nah, dinilai dengan kepemimpinan dalam tim kemudian membawanya ke organisasi baru ya, ke tempat kerja baru, itu ditengarai bisa dapat meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi dengan lebih cepat, dengan lebih efektif ya, langsung sampai gitu ya tujuannya apa, karena memang yang mahalnya adalah dia membawa pengalaman di organisasi atau perusahaan lamanya ya, ini yang akan bisa ya dikatakan memajukan kinerja organisasi. Oke, kemudian di sisi lain ya, selain dikatakan kinerja akan meningkat, ternyata juga bisa menimbulkan kesenjangan. Nah, ini yang banyak dikeluhkan ya, menimbulkan kesenjangan. Karena karakteristiknya atau biasanya cirinya yang tim baru ini ya umumnya kompensasi yang diterima itu jauh lebih besar ya, jauh lebih besar dibandingkan dengan karyawan yang mungkin dia satu level, dia mungkin satu tier ya, mungkin jabatannya sama-sama entah senior manager, entah vice president ya, atau bahkan C level pun gitu ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan kesenjangan ya, jangankan ke bawah ya, tapi ke samping pun ini bisa menimbulkan kesenjangan. Nah, ini adalah salah satu juga critical point yang harus diperhatikan ya. Atau apalagi ya selain tadi kesenjangan yang sering dikeluhkan gitu ya, masalah culture, budaya perusahaan. Nah, pelajaran penting bahwa saya melihat atau mengalami dari pengalaman bekerja di beberapa tempat gitu ya. Nah, menurut saya budaya perusahaan adalah salah satu hal yang penting ya kan. Kalau dikatakan oleh Ethiker ini ya, salah satu lembaga konsultan mengatakan bahwasanya kalau kita mau menyusul kesuksesan organisasi atau perusahaan lain pesaing kita gitu ya, dari sisi bisnisnya mungkin bisa cepat ya. Tapi kalau dari sisi budaya perusahaannya, nilai-nilai di dalamnya, kalau kita mau nyalip ya itu butuh waktu 7 tahun. Jadi dengan seharusnya dengan budaya perusahaan yang baik, yang bagus, yang kuat, ini bisa menjadikan keunggulan kompetitif bagi satu perusahaan.
Nah, dengan budaya perusahaan juga umumnya engagement jauh lebih kuat. Ya, contoh misalkan dari sisi customer ya, dengan adanya budaya perusahaan yang baik dan engagement yang terbentuk dari budaya perusahaan tersebut, eh, customer bisa merasakan dilayani oleh orang yang berbeda, tapi itu rasanya kayak sama gitu ya, karena corporate culture-nya itu sama. Ya, apa ini misalkan dari sisi saya di pengalaman perbankan, jadi mau dilayani si A atau si B ya di perusahaan yang sama itu nggak jauh beda rasanya kok, sama pelayanannya ya, standarnya apa-apa yang ditanyakan dan sebagainya. Jadi kalau si A cuti diganti si B itu sama aja. Nah, itu salah satu keunggulan ya dari budaya perusahaan yang baik. Kemudian budaya perusahaan yang baik juga kalau saya lihat ya, umumnya juga dibentuk dari apa namanya, dari ini ya, dari bawah ya, artinya dari apa namanya, dari program-program SDM, HRD yang dia mengedepankan apa semacam manajemen training ya, ataupun ODP ya, Officer Development Program. Nah, program-program ini dikedepankan yang nantinya mereka akan menjadi future leader, menjadi leader di berbagai macam lini atau divisi di perusahaan tersebut. Nah, biasanya kalau program future leadernya bagus, ya umumnya budaya perusahaan juga akan bagus ya kalau ini dikedepankan. Ya, tadi balik lagi ini agak dilematis dengan kondisi perusahaan harus meng-hire profesional gitu ya, yang mungkin dari sisi kinerja dan efektivitas akan jauh lebih tinggi, tapi ada trade off bahwasanya budaya perusahaan dan engagementnya ini masih menjadi satu yang lag gitu, yang kurang gitu ya. Oke, kemudian yang lainnya ya barangkali yang kita harus juga perhatikan adalah mindset gitu ya. Mindset dalam arti umumnya dikatakan bahwa ketika tadi ada kepindahan dalam tim, pindah dari satu perusahaan ke tempat lain, nah itu dianggap mindsetnya sudah sama gitu ya, atau visinya, pandangannya sudah sama akan satu hal, akan satu tujuan, akan satu bisnis atau bagian tertentu, sehingga dalam mereka bekerja, dalam mereka mencapai tujuannya, mencapai KPI-nya, nah ini akan jauh lebih mudah karena mindsetnya sudah terbangun, mindsetnya sudah sama, sudah saling memahami. Oke, kemudian tadi kaitannya dengan kesenjangan, ya ini juga biasanya akan merempet juga ke masalah persaingan ya di dalam organisasi ya. Kalau persaingan yang sehat itu bagus, tapi yang dikhawatirkan adalah persaingan sebaliknya ya. Kemudian lingkungan kerja psikologis ini juga menjadi salah satu critical point ya, atau yang harus diperhatikan karena akan mempengaruhi kondisi di organisasi atau di perusahaan. Jadi akan atmosfer di perusahaan akan jadi tidak bagus ya, ataupun ada istilah sekarang lingkungan yang toksik gitu ya. Dikit-dikit mungkin ngomong gaji, dikit-dikit ngomong si A si B, akhirnya lingkungan kerja psikologisnya jadi rusak gitu ya. Lingkungan kerja kan ada mungkin yang kita tahu yang umum, lingkungan kerja fisik ya mungkin AC-nya ya, tempat duduk, kursi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah lingkungan kerja fisik. Tapi ini spesifik kepada lingkungan kerja psikologis ya, atmosfer di tadi ya, lingkungan yang toksik tadi, ini juga harus menjadi perhatian. Ya, atau apapun ya, hal lain yang mungkin teman-teman pernah alami bisa sharing ya, ataupun dari buku ya kalau ada studi kasus, ataupun dari jurnal, itu silakan juga dikemukakan ya, dijadikan sebagai bahan jawaban. Oke, itu soal nomor 2. Kemudian masuk ke soal nomor 3, ada di chapter atau materi ke-13. Oke, ini mengenai trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantoro ya. Ini ada istilah, ini ada triloginya, ada Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madjo Mangunkarso,
Tuturi Handayani. Jadi agak wayang-wayangan ya, tapi bukan. Oke, jadi yang diminta adalah penjelasan ya atau pendapat apakah ketiga trilogi ini masih relevan dengan kondisi saat ini, sebagaimana praktisi masih banyak menggunakan, ataupun dari sisi akademisi juga masih banyak dikutip, masih banyak dijadikan bahan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. Dan juga dimintakan contohnya ya, baik kehidupan kerja atau kehidupan bisnis ya, diminta untuk sharing pengalaman teman-teman. Oke, kita masuk yang pertama, Ingarso Suntulodo. Ini secara harfiah artinya adalah pemimpin yang berada di depan hendaknya memberi contoh, jadi lead by example. Kemudian konsep yang trilogi yang pertama ini dia menggambarkan situasi di mana seorang pemimpin bukan hanya sebagai orang yang jalan di depan, namun juga harus menjadi teladan bagi orang-orang yang mengikutinya. Jadi nggak hanya sekedar pemimpin simbolik dia di depan, tapi juga harus bisa memberi teladan tadi dengan contoh, dengan lead by example ya, dan lain sebagainya. Nah, maka dikatakan bahwa kalau udah di depan ya menjadi pemimpin tapi nggak bisa beri teladan, nah maka belum pantas menyandang gelar pemimpin. Nah, jika kita lihat kepemimpinan dari orang-orang dalam sejarah, maka dapat kita lihat betapa perbuatan sang pemimpin menjadi inspirasi bagi orang yang dipimpinnya. Tadi ya sejalan dengan teorinya transformasional, harus bisa ya memberikan motivasi dengan memberi inspirasi. Oke, kita masuk trilogi yang kedua, Ing Madio Mangunkarso. Nah, ini seorang pemimpin adanya di tengah-tengah ya, posisinya tengah-tengah para pengikutnya, di tengah-tengah timnya ya kalau bahasa sekarang. Dia harus mampu memberi motivasi agar semua bisa mempersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Oke, ajaran kedua ini syarat dengan makna kebersamaan, kekompakan, dan juga kerjasama. Seorang pemimpin tidak hanya melihat kepada orang yang dipimpinnya, melainkan juga harus berada di tengah-tengah orang yang dipimpinnya. Oke, pemimpin yang dapat bekerjasama dengan orang yang dipimpinnya atau yang berada di tengah kelompoknya dan secara kooperatif dia berusaha ya, bersama sambil membantu dan mendorong mereka. Ya, jadi di sini erat kaitannya dengan pemimpin yang partisipatif, ada di tengah-tengah atau ada bersama dengan timnya, dengan bawahannya, ya sehingga untuk memastikan kekompakan, kebersamaan yang ujung-ujungnya adalah untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Jadi yang pertama ya posisinya pemimpin ada di depan, bukan contoh. Yang kedua ada di tengah-tengah ya, atau bahasa sekarang mungkin politisnya belusukan gitu ya, bersama-sama dengan tim atau para pengikutnya. Nah, yang ketiga Tuturi Handayani ya, ini bukan dasi SD ya, bukan dasi SD, tapi seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakangnya. Nah, Tuturi Handayani dia memberikan dorongan ya, pemimpin beri semangat kerja dari belakang. Nah, pemimpin harus sanggup memberi kemerdekaan, artinya membebaskan para bawahannya, pengikutnya, ya, dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan jika kemerdekaan yang diberikan akan membahayakan dari para anggota. Artinya di sini pemimpin memberi kebebasan kepada timnya, kepada pengikutnya, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, bidang masing-masing. Mungkin anggota timnya ada yang mungkin ya kalau kita kaitkan dengan realitas sekarang, ada yang jago di keuangan, ya pemimpin bebaskan ya di role itu, di peran itu. Ada yang mungkin jagonya di bagian strategik ya, strategi bisnisnya gitu ya. Nah, dibiarkan untuk berperan di bidang tersebut
ya, atau di bidang lainnya di operation, di SLA, ya dan lain sebagainya, ada yang di situ. Nah di sini semacam teori kepemimpinan laissez-faire yang kita pelajari di awal ya akan membebaskan. Namun demikian, kalau ada tanda-tanda melenceng ya keluar dari jalur, nah maka pemimpin tersebut mengingatkan ya, maka akan yang sekiranya membahayakan dari para anggota, maksudnya adalah kalau keluar jalur, keluar dari tujuan, melenceng, nah itu baru pemimpin ingetin ya. Tapi secara defaultnya, by default dia akan pemimpin tadi membebaskan ya, terserah sesuai dengan kapasitas masing-masing, kebiasaan masing-masing, keahlian masing-masing untuk berkreasi di situ ya. Kalau ada yang melenceng baru diingatkan. Oke, kemerdekaan diberikan pemimpin melalui tanggung jawab kepada yang dipimpin, tetap bertanggung jawab, tetap backup, memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperlihatkan kemampuannya, dan sebagai pemimpin ia berdiri di belakang, tetap waspada dan sikap turun tangan jika diperlukan ya, sebagaimana konsep dari manajemen ingin mencapai sesuatu ya, ingin mencapai tujuan melalui orang lain kan gitu ya. Nah, maka ketika ada yang tadi keluar jalur harus tetap waspada dan sesekali turun tangan juga diperlukan. Ini adalah prinsip dari trilogi yang ketiga, yaitu Tuturi Handayani. Sehingga kalau digambarkan ya, ini ada kelompok, ada pemimpin yang ditandai dengan huruf P, dan ada tujuan ya, yang ditandai dengan huruf T. Nah maka konsep trilogi yang pertama Ingarso Suntulodo. Nah, ini ada pemimpin adanya di harus ada di depan ya, di depan untuk bisa membawa atau menggeret kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. Yang konsep kedua Ingmadio Mangunkarso ya, pemimpin ada bersama-sama di tengah kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga Tuturi Handayani, dia adanya di belakang mendorong bagaimana kelompoknya secara laissez-faire, secara terbuka, secara bebas. Namun ketika ada kondisi-kondisi membahayakan, dalam hal ini melenceng atau keluar jalur, maka tetap mengingatkan untuk sama ya, untuk mencapai tujuan bersama. Oke, itu soal nomor 3. Masuk ke soal terakhir, soal keempat. Lihat di chapter atau di bab ke-8 soalnya. Ini sama juga, mirip pertanyaan forum. Oke, mengenai teori motivasi dari Frederick Herzberg, di mana dalam pemberian motivasi terkandung makna bahwa setiap karyawan diperlukan dengan segala kelebihan, keterbatasan, dan kekurangannya. Jadi kita pastinya paham bahwa setiap manusia, dalam hal ini karyawan juga ya, tentunya tidak sempurna gitu ya. Kelebihannya ada, tapi juga dia terkadang punya keterbatasan dan juga kekurangan. Nah, atas kondisi tersebut tentunya menjadi salah satu tugas pemimpin untuk dapat memberikan motivasi kepada bawahannya, kepada timnya, agar dapat bekerja sesuai dengan pengarahan yang diberikan, yang berikan direction. Kemudian oleh sebab itu pengetahuan tentang motivasi perlu diketahui oleh setiap pimpinan ya, dan juga setiap orang yang bekerja dengan orang lain ya, sebagaimana tadi konsepnya manajemen ya, karena ingin mencapai tujuan tapi melalui orang lain ya, kita nggak bisa capai tujuan dengan sumber daya diri kita sendiri ya, harus lewat orang lain juga, lewat tim kita, lewat bawahan kita. Maka penting bagi kita seorang leader harus memahami dan mengetahui konsep-konsep mengenai motivasi. Nah, menurut Herzberg, faktor-faktor yang berperan ya, yang bisa menjadi motivator agar karyawan bekerja bisa lebih baik
ya, kemudian timnya bisa mencapai tujuan. Maka ada 5 metode yang menurut Frederick Herzberg. Yang pertama dengan metode achievement, yang kedua recognition, yang ketiga the work itself, yang keempat responsibilities, yang kelima advancement. Oke, nah yang diminta adalah diminta contoh program kerja ataupun pelaksanaannya, ya, baik di perusahaan, organisasi, atau yang teman-teman pengalaman di situ, ya, teman-teman ketahui. Oke, teori yang pertama ya adalah achievement atau keberhasilan pelaksanaan. Ya, dalam metode yang pertama dikatakan bahwasanya pemimpin harus mempelajari bawahannya dan pekerjaannya, ya, dengan memberikan kesempatan agar bawahan dapat berusaha mencapai hasil. Ketika pegawai telah berhasil mengerjakan pekerjaannya, pemimpin harus menyatakan keberhasilan itu. Ya, jadi maksudnya seorang pemimpin, seorang leader yang baik, dia harus harus trust, ya, harus membangun trust, membangun kepercayaan, memberikan kesempatan tadi ya kepada bawahan untuk dia bisa menyelesaikan atau mencapai hal yang menjadi targetnya, ya, kinerjanya. Jadi kasihlah kepercayaannya, jangan sedikit-dikit mungkin bawahan kita nggak mampu, ya, atau masih dalam proses belajar, penyesuaian dan sebagainya, ya, kita sebagai pemimpin tuh nggak sabar, udah deh akhirnya ngerjain sendiri, atau bahkan yang lebih menyakitkan nyuruh tim lainnya gitu ya untuk menyelesaikan pekerjaannya gitu ya. Nah, ini adalah hal yang lebih parah lagi, ya. Kalau kita dihukum dengan kerjaan yang ditambah yang banyak itu biasa, tapi yang lebih menyedihkan kalau kita dihukum dengan gak dikasih kerjaan, itu jauh lebih bahaya biasanya, ya. Nah, ini dalam konsep achievement ini, jadi seorang pemimpin maksudnya adalah harus memberikan kesempatan bagi bawahannya untuk bisa achieve, untuk bisa sampai kepada target kinerja dari timnya, dari bawahannya tersebut. Ya, jangan sedikit-sedikit langsung diambil alih ataupun di handover ke rekan yang lain gitu ya. Maksudnya ini, ya, jadi achievement untuk mencapai keberhasilan timnya, bawahannya untuk mengerjakan satu pekerjaan. Oke. Dan kalau sudah berhasil, pemimpin harus menyatakan keberhasilan tadi. Oke, kemudian metode yang kedua ada rekognisi atau pengakuan, ya, ada pengakuan. Nah, pengakuan terhadap keberhasilan pegawai, ya, ini bentuknya macam-macam, ya, rekognisi. Ada pengakuan mungkin secara lisan, ya, ada memberi surat penghargaan, ada istilah employee of the month kah, ya, ada reward kah, ada hadiah kah, ada mungkin medali, mungkin kenaikan gaji dan promosi, ya, yang ini bisa menjadi satu penghargaan, ya, penghargaan yang mana tim ataupun karyawan ataupun bawahan bisa merasa diakui di dalam organisasi tersebut, gitu ya. Bentuknya sekarang macam-macam, ya. Kalau saya di industri keuangan syariah ada rekognisi diberikan umroh gitu ya, ada ataupun umrohnya nggak ada yang umroh gratis, ya, ataupun kita yang umroh misalkan, ya, dikasih uang saku gitu. Uang sakunya lumayan, bisa setengah ongkos umroh gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bagian rekognisi, ya. Banyaklah, mungkin setiap industri punya karakteristik masing-masing, bentuk rekognisinya beda-beda gitu ya, menyesuaikan dengan industrinya. Oke, itu metode yang kedua dengan memberikan pengakuan. Kemudian metode yang ketiga ada the work itself atau dengan pekerjaan itu sendiri. Pemimpin membuat usaha real dan meyakinkan sehingga pegawai mengerti akan pentingnya pekerjaan yang dilakukannya dan berusaha menghindarkan kebosanan dalam pekerjaan pegawai atau timnya. Ya, jadi maksudnya metode yang ketiga ini adalah seorang pemimpin memberikan motivasi, ya, dengan nggak macam-macam, nggak aneh-aneh.
justru dengan pekerjaannya itu sendiri. Jadi dia atau seorang pemimpin tadi berusaha meyakinkan bawahannya bahwasanya oh kerjaan ini penting loh gitu ya. Kerjaan yang kamu kerjakan kalau berhasil akan berkontribusi untuk perusahaan, ya tidak jarang juga nanti akan balik juga ke karyawan ke kamu sendiri gitu ya. Dan juga keberhasilan tadi ya, kinerja tadi ya yang sudah baik akan memberikan trickle down effect ya, efek-efek yang juga dirasakan oleh karyawan lainnya ya, karena mungkin misalkan pekerjaannya adalah di bagian sales yang menghasilkan revenue yang tentunya ini berkontribusi terhadap keuntungan perusahaan gitu ya. Nah ini kan akan menjadi jadi istilahnya mungkin amal jariah lah gitu ya, karena dengan keuntungan tersebut ya tentunya perusahaan bisa menggaji banyak karyawan, bisa meng-hire banyak karyawan, dan efek-efek lainnya sendiri ya. Nah tentunya ini pemimpin tadi, seorang leader tadi juga berusaha ya bagaimana dia tidak hanya meyakinkan tapi juga usaha sehingga karyawan dia sadar oh ya ternyata pekerjaan kita penting, cukup urgent dan harus dilaksanakan, dan juga misalkan dilakukannya juga dengan menghindarkan kebosanan ya, mungkin ada cara-cara lain, dikasih kebebasan, yang penting pekerjaannya selesai ya sesekali, mungkin dikasih flexi time ya ataupun apapun lah bentuknya yang lain yang bisa menghindarkan timnya dari kejenuhan. Nah ini adalah metode yang ketiga. Metode yang keempat ada responsibilities atau tanggung jawab. Dikatakan bahwa dalam konteks motivasi dengan responsibility, pemimpin harus menghindari supervisi yang ketat dengan memberikan pegawai kesempatan bekerja sendiri sepanjang pekerjaan itu memungkinkan dan menerapkan prinsip partisipasi. Ya, jadi mirip ya dengan konsep laissez-faire yang tadi, bahwa perlu digarisbawahi ya, pemimpin harus menghindari supervisi yang ketat. Jadi sejalan dengan konsep laissez-faire yang sudah kita pelajari ya, di mana ya dengan memberikan ya pegawai kesempatan dengan trust tadi, memberi kepercayaan ya, maka ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab, menimbulkan responsibilities bagi karyawan tersebut, bagi timnya ya, untuk bisa merasa lebih dihargai ya, lebih dimotivasi. Jadi dengan dikasih tanggung jawab, simpelnya karyawan menjadi termotivasi karena merasa bahwasanya atasannya telah memberikan wewenang ya, memberikan kepercayaan ya, terhadap timnya tersebut. Dan tentunya juga sepanjang pekerjaannya memungkinkan ya tentunya, dan juga menerapkan prinsip partisipasi. Jadi tetap atasannya juga berpartisipasi atau turut inilah ya bahasa kita mungkin ikut backup gitu ya atas pekerjaan dari timnya tersebut. Oke, kemudian metode yang ketiga, advancement atau pengembangan. Di sini seorang leader dikatakan memberi rekomendasi tentang pegawai yang siap untuk dikembangkan, untuk menaikkan pangkatnya atau dikirim untuk mengikuti pendidikan atau latihan lebih lanjut. Ya, jadi di sini sifatnya lebih kepada pengembangan ya atau peningkatan daripada kapabilitas karyawan tersebut. Ya, jadi memberikan motivasi dengan metode yang kelima ini, ya seorang pemimpin memberikan motivasi dengan membuat seorang karyawan lebih tajam lagi dengan mengikutkan kepada pendidikan atau pelatihan lanjutan. Biasanya kalau misalkan mau lompat batch-nya, pangkatnya gitu ya, grade-nya, itu biasanya jabatan-jabatan atau level tertentu dia butuh pendidikan dan pelatihan lanjutan lagi gitu ya. Nah ini adalah salah satu bentuk advancement ya, atau salah satu bentuk motivasi yang diberikan seorang leader terhadap bawahannya. Nah ini adalah metode yang kelima ya, masing-masing diminta
untuk bisa memberikan contoh ataupun pengalaman teman-teman di dunia kerja. Oke, itu untuk soal uraian, ada 4 soal. Silakan ya apabila ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusi. Sekali Pak, lagi, saya mau tanya. ya silakan, Toklas. Kalau promosi itu berarti bisa termasuk dalam pengakuan dan pengembangan juga ya, Pak? Oh, oke ya, jadi promosi benar ya bisa masuk kedua-duanya. Nah, biasanya yang pengembangan ya, nah itu eh, apa ya, kenaikannya atau promosinya lebih signifikan gitu ya. Misalkan gini, dalam jenjang jabatan ya, kalau kita eh, flashback ke materi sumber SDM yang teman-teman sudah pelajari. Ya, misalkan eh, misalkan Rosa bagian atau grade-nya, jabatannya itu manajer gitu ya, manajer. Nah, diberikan promosi menjadi senior manager, naik grade-nya satu batch gitu ya. Nah, ini adalah salah satu, benar dia naik promosi tapi masih masih dalam satu 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 band gitu ya, sorry, dalam satu satu apa ya, satu satu kelompok jabatan tertentu ya. Beda kalau nanti misalkan eh, dari senior manager ke asisten VP gitu misalkan. Nah, ini dia akan lompat ya, akan jadi untuk naik ke dari senior manager ke AVP tadi, dia nggak bisa semata-mata naik pangkat, tapi harus disertai naik harus pendidikan dulu loh, pelatihan dulu. Jadi karena itu kenaikannya signifikan, udah tergolong yang tadinya mungkin antara manajer dan senior manager dia sama-sama middle management disebutnya ya. Nah, tapi kalau udah EVP, VP, ya senior VP gitu, nah itu udah disebut senior management. Nah, kenaikan antara middle management ke senior management ya, itulah yang dimaksud dengan promosi yang advancement gitu ya. Jadi sekaligus promosi tapi dia dibarengi dengan ada kewajiban harus ada pendidikan ataupun pelatihan untuk mendukung kenaikannya tadi ya. Tapi kalau yang promosi ya, yang di metode yang kedua, yang rekognisi, ya itu adalah ya promosi yang biasa-biasa aja gitu ya, mungkin masih dalam satu role ataupun job desk yang sama gitu ya. Mungkin itu ya, terus bedanya, sama-sama promosi tapi mungkin itu bedanya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain yang ditanyakan? Oke, jadi sambil nunggu ada yang nanya ya. Jadi saya ingatkan lagi bagi yang sudah japri, minta tugas tambahan karena absensinya kurang atau lewat dari ketentuan, ataupun antara TB1 dan TB2-nya ada yang terlupa untuk upload, silakan, masih ada minggu ini ya, minggu ini terakhir untuk teman-teman segera mengumpulkan tugas yang diminta ya. Adapun kalau baru ngecek ternyata absensinya terlewat, masih ada kesempatan nih, segera japri, segera minta tugas dan segera selesaikan dalam minggu ini, masih ada berapa waktu, lumayan. Itu ya, sekali lagi saya ingatkan. Oke. Ya, ada yang angkat tangan, silakan. Mohon maaf, Pak, tadi Siap. Ragil belum terabsen, apakah masih boleh, Pak? Soalnya Pak tadi baru pulang pas Bapak menjelaskan materi. Ya, yang kedua, bagi keseluruhan ya yang belum absen atau baru join di tengah-tengah, silakan tulis nama dan NIM di kolom chat ya. Nanti saya absenkan setelah perkuliahan. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan atau diskusi, silakan. Oke, kemudian biasanya ada yang menanyakan UAS
tulis tangan atau diketik kan gitu ya. Nah kalau saya defaultnya, kalau teman-teman bisa ngetik ya, bisa ngetik dan memungkinkan, maksudnya bisa standby laptop dan sebagainya, silakan diketik ya, di Word ataupun PDF yang rapi gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya, kalau mungkin dia kerja di pabrik nggak bisa ya, sambil kerja nggak bisa sambil buka laptop misal ya, nah itu tulis tangan boleh, tapi di scan yang jelas hasilnya ya, kemudian itu yang diupload ya, yang penting tulisannya terbaca, di scan dengan jelas, nah itu diperbolehkan ya. Tapi defaultnya kalau bisa ketik ya diketik aja. Oke. Oh, maaf, satu lagi. Nanti Ya. untuk UAS itu sampai jam setengah 21.30 atau sampai jam 22 ya, Pak? Sesuai waktu perkuliahan ya, nggak apa-apa 19.30 sampai 22 aja, kita fullin aja. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Rosa. Yang lain ada lagi ingin tanyakan?